Itu breeder teh kenapa anjing harus dirusak kayak gitu teh? Alasannya apa sih? Kan dogi juga punya perasaan, benernya. Dia dari kecil lucu, udah gimana, terus ngigit-ngigit, buang. Dia juga perasaannya hancur juga ya, kasihan makanya. Cuman lebih setia dogi, makanya saya lebih menyerahkan hidup saya seluruhnya ke dogi. Kalau dogi banyak banget ya, sekarang banyak yang mau minta adopsian. Terus saya nggak kasih karena memang nggak masuk qualified. Terus diomongin tukang hoarder lah, apalah, itu tergantung saya mau ngasih mau enggak. Selamat datang di channelnya Bos Sugi. Hari ini saya mengunjungi dog lover, rescuer juga. Kenalkan, Ibu Lea. Bener kan? Iya benar. Iya, benar. Langsung ini. Iya. Disambutnya. Di sini ada banyak sekali beliau menolong anjing dari yang di jalanan, dari macam-macam. Tapi lebih jelasnya gimana kalau saya tanya beliau aja ya. Oke guys, ya. Sama siang, thank you nih. Gue bisa datang ke tempat lu nih. Ya. Dia orangnya kagok, gak pernah diwawancara. Inilah jebakan Neot hari ini. Ya, ngomong-ngomong lu udah berapa lama nge-rescue tuh udah berapa lama? Atau lu asal muasal kenapa lu bisa suka sama doggy itu kenapa? Aslinya mah dari apa ya? Dari kasihan, rasa kasihan. Enggak gini. Awalnya teh punya gogok dititipin ke temen, terus sama temen teh mati ya. Mati. Terus nyari-nyari pengen beli lagi. Dan dulu mah nggak tahu kalau ada rescue gitu. Nah, giliran sama apa ya, pas nyari-nyari ada anjing terlantar, kok banyak ya gitu. Ya udah, sama saya tolongin. Tapi kalau jadi lama tambah banyak ya gitu. Ya dari situ mulainya. Itu tuh udah berjalan berapa lama ya? Ada 20 tahun? Ada kok. Dari ada sejak ya? Papi masih ada juga ada, udah. Ada, udah mulai. Cuman tidak diekspos ya. Kan dulu mah minta uang si Papi gampang ya. Pengen minta buat kasih makan gitu, segala macam gitu. Sekarang si Papi udah nggak ada ya, lebih sendiri, semua kudu sendiri. Nah, di sini kan kalau yang disebutnya dog rescuer itu biasa apa aja sih yang ditolong tuh anjing-anjing yang gimana tuh ya? Anjing-anjing yang terlantar, yang abuse orang, terus ada yang dibacok kayak tadi di bawah, ada yang dibacok. Sama majikan sebelumnya dibacok? Enggak, sama ada orang. Orang saraf dibacok. Dibacok sampai kukunya jari-jarinya nggak ada, kuping potong. Terus si kaki juga potong. Terus buntutnya potong, nggak tahu mungkin dia punya kepuasan tersendiri, abis nyiksa mungkin ya? Nyiksa binatang gitu. Ya. Terus kalau misalnya anjing nggak dikasih makan juga itu kan termasuk pelanggaran juga. Nah itu udah banyak yang masuk laporan, kasihan. Nah saya biasanya lempeng-lempeng aja, tapi kalau udah lihat depan mata udah nggak tega kok. Nah lu pernah nggak kalau pas nyelamatin doggy gitu ya, anjing gitu, dia kan berarti ada trauma? Ada trauma, semuanya pasti ada trauma. Di sini mah semuanya pasti ada trauma ya? Iya. Dan lu mah bukan anjing yang... Bukan anjing bagus yang kayak gimana-gimana. Walaupun ada anjing import loh di sini. Yang orang punya, beli, tapi dia karena sakit terus dikeluarin gitu aja, dibuang. Nah biasanya kalau pendekatannya kalau anjing-anjing yang sakit atau yang trauma itu, ngedeketinnya gimana sih? Kan itu kan kadang-kadang gigit atau apa? Itu mah bonus kok. Oh, pernah juga kegigit ya? Iya, selalu. Tapi nggak semuanya. Jadi kita ada PDKT tersendiri kan. Makanya di sini anjing banyak, tapi harus bisa akur. Dideketinnya dengan cara ada tekniknya sendiri lah. Nggak langsung dideketin gitu. Terus kalau dia gelut atau tawuran, itu bonus. Bonus kegigit-gigit. Makanya banyak tato alami ya kok. Oh, tato alami ya digigit. Nah, ini tuh gue mau nanya. Gue kan dulu kan, ya gue sendiri pribadi, kalau gue suka doggy. Gue dulu punya doggy ya, sampai dari kecil sampai besar tuh gue piara. Nah, sampai satu kali gue ketemu di jalan.
ini gua mau nanya apakah statusnya sama. Pernah ada satu anjing Maltese itu teh, gua ketemunya lagi korek-korek sampah, tapi kelihatannya kayak susunya hancur segala. Gua nggak duga tuh kayak bekas di breed. Nah, itu tuh gua mau nanya, ya sebenarnya kan lu juga di sini berarti banyak nolongin anjing breeder. Itu breeder teh kenapa anjing harus dirusak kayak gitu teh? Alasannya apa sih? Gue suka bingung tau nggak? Kan anjing mah mestinya kita sayang, karena anjing kan disebutnya human best friend. Iya. Gue sendiri kadang-kadang suka bete, kata gue ini kalau gue ketemu yang nge-breeder semuanya gue hampol, kata gue. Sorry ya, gue mah rada sedikit ya ini gitu ya, bukan kayak dia gitu. Susah nih kalau ngomong sama breeder ya. Sebenarnya kalau nggak ada breeder juga tidak ada penerus. Tapi yang saya tuntut di sini sebenarnya kalau misalnya breeder, dia udah dapetin duit dari Gogok, bertanggung jawablah sampai dia nggak adanya, kan dia udah dapetin uang dari Gogok ya. Gitu. Tapi kebanyakan kalau misalnya itu nggak mau dirawat kok. Jadi kebanyakan kalau udah tua, udah tidak berproduksi, tidak menghasilkan, dikeluarin. Itu kalau kadang ada yang lebih sadis, dibuangnya ke lapo, dijualnya ke lapo. Pokoknya yang penting ngasilin, gue nggak ngasih makan lagi. Nah itu. Terus kalau kayak gitu kan kasihan ya, karena Gogok juga makhluk hidup yang harus dijaga. Nah, lu kalau pernah ketemu kasus dogi yang paling parah tuh yang kayak gimana sih? Hampir rata-rata parah sih. Kalau misalnya yang buangan, kan dogi juga punya perasaan benernya. Dia dari kecil lucu, udah gimana, terus ngigit-ngigit, buang. Dia juga perasaannya hancur juga ya, kasihan makanya. Nah, kenapa saya nggak pernah mau memisahkan antara ibu dan anak atau gimana kan? Kalau misalnya ada yang punya anak aja, kalau mau ngadop satu paket. Kenapa? Karena kasihan kalau dipisah-pisah kok. Saya sendiri ya kalau dipisahin juga kan nggak mau ya. Berarti kalau diurus sama hanya jual anaknya, ibunya disimpan. Nah, makanya nggak ada kan breeder yang gemerlap benghar bisanya, nggak ada. Pasti ada karmanya. Tapi ya saya nggak mau ngejudge orang ya, itu kantong nasi dia jadi sama, biarin aja. Nah, selama ini lu kalau di sini mau nanya nih, ini kan makanan dan dogi ini kan banyak banget. Itu di sini tuh gimana sih, ada donasi atau gimana sih? Suka dibantuin juga sama teman-teman apa gimana yang masuk di donasi, tapi memang saya nggak selalu dibantuin juga. Terus kadang juga kalau ngandelin donasi kayak waktu bangsa PSBB kemarin ya, COVID, wah itu repot banget kok, sampai ampun-ampunan deh. Terus kan saya biasanya juga suka dari luar terima panggilan, jadi cewek panggilan gitu kok. Tapi bukannya gimana, untuk ngurusin home care. Jadi kalau ada anjing-anjing yang sakit, yang dia nggak mau dititipin ke ke klinik, dia pengennya di rumah tapi si ownernya sibuk. Nah, dia panggil saya untuk ngurusin. Gitu. Iya. Semuanya dari mulai infusi, ngasih obat segala macam, tapi kerjasama sama dokter. Jadi. Nah, lu sebenarnya ini selain apa ya? Ini gua nggak tahu, nggak bisa ngomong lagi soalnya kan gua tadi tuh ngelihat anjing lu tuh kan macam-macam, dari yang udah sakit kulit tapi lu rawat, ada yang sampai yang lumpuh, nanti ada ya di videonya tetap lu rawat gitu. Ya masa mau dibuang? Kasihan. Kan dia juga punya nyawa. Nah itu yang jujur bagi gua itu sesuatu yang lebih dari manusia sih, karena gimana ya? Kalau manusia teh terlalu banyak mengecewakan, bukannya ya karena saya juga manusia ya. Cuman lebih setia dogi, makanya saya lebih menyerahkan hidup saya seluruhnya ke dogi. Kalau manusia teh ditolong teh kadang suka mentung dari belakang kok. Iya sih benar, manusia tuh. Gue juga manusia emang nyebelin ya. Udah dibantuin tuh masih kena diomongin, diapain, ada asa-asa dari hati ya udah. Karena saya nanti lihat ya, ada di satu scene saya dimana Ibu Lea ini anjing yang udah lumpuh. Biasanya kan orang kalau udah lumpuh atau apa, kalau nggak dirawat dia pengennya biasanya gimana cepat dilewat si doginya. Biasanya stigmatik kalau owner. Kalau saya di sini kalau di luar negeri kan sakit suntik mati.
sakit suntik mati, atau misalnya di shelter pun di luar negeri kalau misalnya lewat dari berapa bulan nggak ada yang mau adopsi suntik mati. Nah, kalau disuntik mati memang apa ya, ada pro dan kontra. Cuman kalau saya sampai sakit atau gimana, saya nggak pernah mau nyuntik mati karena saya nggak bisa ngidupin. Tugas manusia kan cuma buat nyembuhin kan. Masa kudu mengakhiri ya kok, biar yang di atas aja. Nah, itunya. Sampai akhirnya. Lagian kalau sampai nyuntik mati atau gimana tuh sama aja ngebunuh sama. Nah ya, sekarang ngomongin Dogi. Sekarang gue mau nanya juga, kita ngacok sedikit ya. Apakah karena kesayangan lu sama Dogi, kalau tadi ngomong manusia, pernah nggak ada teman apa malah ngebenci lu gara-gara lu sayang sama Dogi? Kan lu maksudnya nyelamatin, tapi mereka malah menganggap remeh. Banyak yang kayak gitu. Banyak yang ngomongin. Cuman ya sekarang ini dalam, kalau Dogi banyak banget ya. Sekarang banyak yang mau minta adopsian. Terus saya nggak kasih karena memang nggak masuk qualified. Terus diomongin tukang hoarder lah, apalah. Itu tergantung saya mau ngasih mau enggak. Terserah, karena sekarang orang mau bener mau enggak tetap diomongin. Kayak kok zaman sekarang mau orang bener. Mau bener diomongin, mau diapain, bantuin kagak, tetapnya diomongin gitu. Jadi udah lempeng gue lulu gitu. Yang penting saya tetap pada jalannya, saya nolongin dan saya nggak ngerepotin kamu gitu. Kalau saya seperti itu prinsipnya. Jadi mau diomongin di sini gogoknya nggak keluar atau gimana? Kan dia juga kagak tahu keadaan saya kan. Iya. Gitu. Saya keluarin hanya orang-orang yang saya percaya gitu kok. Soalnya banyak yang udah ya, yang saya perjalanan pengalaman dikasih terus udah gitu gogoknya hilang. Hah? Sampai alasannya mati lah apalah atau gitu. Sampai orang-orangnya juga hilang. Sampai nomor saya diblok. Itu pernah sampai kayak gitu. Jadi asalnya daripada nasib dia kan dari sebelum masuk sini tuh udah dia butuh di rescue, itu butuh ditolong ya kok. Karena kalau misalnya balik lagi ke nasib sebelumnya, kasihan, mendingan dia diam sini. Lagian kalau gogok-gogok kampung mana ada yang mau ya? Iya. Nah ya udah aja jadi penghuni abadi. Ya lu mah semua anjingnya segala jenis ada. Bukannya breed atau enggak di sini 240 gogok ya, bukan satu cerita gogok dinarasikan. Dia kan kalau di luar mah kan satu anjing dibikin cerita menyedihkan kayak apa. Nah itu supaya bisa dapetin donasi gede. Sedangkan saya tidak bisa kok. Aduh, makanya saya kalau mau bikin donasi, mau bikin apa ya? Nggak boleh lama bisa. Gue ngomongnya gimana ya? Gitu yang enak, gitu, yang enak didengar atau gimana? Memang saya nggak bisa cerita bikin drama gitu, nggak bisa kok. Saya ya pokoknya saya butuh segini ini. Lu bantuin syukur, nggak juga nggak apa-apa. Toh saya nggak nodong kamu kok. Kudu bantuin sih, gitu. Enggak sih. Nah, gitu kan enggak. Jadi tergantung dari orangnya. Dan lu juga bukan tipe novelis yang bikin cerita satu anjing dibikin cerita. Wah, ini sedihnya kayak apa? Nah, saya nggak bisa kok. Nggak bisa. Jadi kalau misalnya orang yang bisa dapetin donasi, saya memang nggak menjudge semuanya gitu ya. Cuman banyak yang ngomong, "Le, lu kalau mau bikin donasi kayak gini, lu harus mendayu-dayu." Itu gua nggak bisa. Realitanya ya kan nanti kan di sini ini akan dilihat doginya ibu ini dari segala jenis ada, dari yang kampung banyak, yang udah sakit ada, yang tangannya tadi buntung ada, yang kakinya pincang ada. Jadi kalau mau dibikin narasi, ya kalau dibikin narasi, ya itu hanya sebuah cerita. Kalau beliau ini 240 cerita itu yang sekarang ada kan? Yang sekarang ada. Dan nanti juga biasanya lu pasti nolongin lagi kan yang di jalan kan? Iya, makanya. Jujur. Iya sih. Walaupun kata batasin lah, lu tuh udah nggak sanggup. Ya memang nggak sanggup, tapi kumanya. Kalau sekarang nih kok, makanya ngeliat depan mata, nggak ditolong, kasihan. Terus dia ngarepin manusia, tapi manusia kagak ada yang mau nolongin. Coba gimana? Iya. Ya udahlah, bawa paling tuh nambah satu, lama-lama jadi banyak. Nah itu awal ceritanya jadi banyak kok. Le, mau nanya kalau di sini donasi gimana caranya ya? Kalau misalnya gua mau donasi atau gimana? Kalau donasi saya ada buka rekening. Saya cuma punya satu-satunya rekening di BCA, ada di IG sama di Facebook. Nanti sama gua boleh dicantumin di bawah ini? Boleh. Boleh ya. Nah, lu nanti kalau bisa abis ini sok ajar gua tur lihat-lihat dogi lu yang ada, jadi semua yang nonton ini tahu kondisinya kayak apa. Walaupun ribut nggak apa-apa.
Lu kasih lihat aja. Cuman ya nggak apa-apa, sok ada. Yuk. Dari yang sakit sampai yang sakit segala. Nanti ya kita ngobrol sambil jalan jadi rame gitu ya. Tapi kalau nggak kedengeran. Oh nggak apa-apa. Kan Soalnya tujuan kan kita mau ngasih lihat realitanya kan. Kan ngobrolnya cuma duaan. Suaranya satu rumah. Nggak apa-apa. Kasih lihat aja yuk. Sekarang kita jalan-jalan yuk. Guys, kita jalan-jalan dulu. Yuk, sekarang kita jalan-jalan lihat doginya bule. Oh ya, Non. Yang sakit ya? Oh, hah? Dia nggak bisa jalan, nggak lumpuh karena distemper. Distemper. Distemper itu adalah virus yang pembunuh nomor 1 lah, nggak ada obatnya juga. Jadi dia hanya diapain stamina-nya supaya dia nggak drop. Kejang, terus kayak gini nggak bisa apa-apa, nggak bisa berdiri. Makanya saya kasih ini supaya dia nggak bolong. Nggak bolong ya? Nggak bolong, saya kan sama harus dibolak-balik. Iya. Ini diinfus juga. Ini Scottish Terrier ya? Bukan? Iya, campuran mix. Campuran ya? Iya. Jadi ini mah pemulihan dari badan sendirinya dogi aja. Ada yang bisa sembuh, ada yang nggak bisa, gitu aja ya? Nggak bisa. Tapi ya tetap dikasih antibiotik segala macam itu kudu ya. Terus dikasih vitamin segala macam tetap kudu. Iya. Nah yang kayak gini nggak bisa jalan, ini nggak bisa jalan. Dia baru belajar ngesot, yang seperti ini juga dia belum bisa. Tapi itu masih belum. Kalau yang udah jalan yang gini. Ini udah sembuh nih, udah lumayan. Disebut sembuh belum, karena penularan tuh masih batas waktu setelah 6 bulan ya. Ada yang 6 bulan, ada yang setahun, baru balik normal. Ada yang nggak balik juga. Iya. Ini diinfus juga sama lo? Iya diinfus tuh, bekas infusan. Yang kena sakit ya. Ini biasanya kalau pada umumnya orang biasanya sakit ini kan dibuang atau nggak disuntik mati. Kalau Lea itu unik, dia mah nggak bisa. Dia lebih baik dia rawat gitu. Nah ini yang membedakan Lea. Oh ini sakit kulit ya? Ini yang sakit kulit ya? Ya. Lu sembuhnya gimana ini tuh? Saya obatnya ini, terus dikasih salep. Ini ketemu di mana ya? Ini tuh dari orang yang tidak apa ya, dia nggak mau urusan lagi, nggak mau ngurusin, terus ditinggal begitu aja. Ini juga ada dogi lagi. Hah? Keren nih si Lea Edan nih. Banyak banget ya, Pi ya? Banyak banget gila. Banget pisan sih ya. Lumayan. Udah lumayan. Saat ini 240. Pernah lebih berarti ya? Ya bisa lebih, Bisa lebih. bisa kurang. Saya kan kalau diadopsi lagi bisa. Iya. Lagian saya kalau adopsi juga kan nggak mungkin saya ngepost juga mau diadopsi kemana aja, kan nggak perlu. Tapi masih ada yang mau adopsi ada ya? Ada, selalu ada.
Tapi Ada. saya milih. Milih ya? Selalu benar-benar milih. Jadi pertama adalah survei rumah. Terus dia nggak di kandang, nggak di lantai. Terus harus mau ngasih update juga. Iya. Gitu, itu penting juga. Harus mau ngasih steril, ada sterilin. Nggak di breed, nggak dijual, nggak pindah tangan. Oh banyak lah. Iya. Walaupun dari saya free, semuanya free. Iya. Jadi kerjaan ada untung ya, cuman hati senang Oh. Ini ajaib nih. gitu. Thank you banget lah ya. Ya, makasih sama-sama udah dikunjungin. Heeh. Ya udah, yuk. Cukup? Go, go. Udah. Nanti kan paling diedit tadi namanya thank you loh ya, Gio.